Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan pujian kita yang pertama, Datang Menyembah Raja yang Mulia. Kita menyanyikan keempat baitnya. Datang menyembah Raja-Mu mulia, ku mau memuji tentang kasih-Nya. Sejak dahulu Dialah perlindungku, Ia bertata di surga mulia. Bait yang kedua, datang memuji kasih besar-Nya, terang jubah-Nya, langit tirai-Nya. Alangkah datang mebu awan gelap, guntur angin topan tak merintanginya. Bait ketiga, ku mau turutkan kasih rahmat-Nya, tiban nafas-Nya, pancarkan terang-Nya. Sumber dari bukit turun ke ladang, Ia curahkan hujan sejukkan bumi. Bait keempat, kuasa-Nya besar, kasih-Nya ajaib, malaikat surga memuji Dia. Meski ku rendah suara, ku lemah, namun ku mau puji Tuhan penebus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang akan senantiasa menolong dan memimpin sepanjang jalannya ibadah kami ini, sehingga biarlah kiranya Tuhan di dalam ibadah kami ini Tuhan, biarlah nama-Mu yang akan senantiasa kami permuliakan. Kiranya Tuhan Engkau yang sekali lagi Engkau pemimpin mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah dalam ibadah kami Tuhan, biarlah nama-Mu lah yang senantiasa kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Pembacaan ke-10 hukum Taurat yang terambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah
kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sejauh pembacaan dari ke-10 hukum Taurat. Untuk meresponi dari pembacaan ke-10 hukum Taurat ini, mari kita menyanyikan pujian kita selanjutnya, yaitu Mazmur 133. Kita menyanyikan bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, melalui pembacaan ke-10 hukum Taurat, kita diingatkan, kita ditegur oleh Tuhan, supaya kiranya kehidupan kita boleh hidup kudus dan memuliakan nama Tuhan. Jikalau dalam 1 minggu lamanya kita ada sesuatu dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita memohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pembacaan dari ke-10 hukum ini Tuhan. Ini boleh mengingatkan kami dan boleh menyadarkan kami betapa lemahnya kami, di mana Tuhan dalam perkelakuan kami, baik itu pikiran kami, perkataan kami, yang tidak berkenan di hadirat-Mu, yang melukai hati-Mu Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan, supaya kiranya Tuhan Engkau yang mengampuni kami dari dosa-dosa kami ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau sendiri, Roh Kudus-Mu, yang akan senantiasa menolong kami, yang memampukan kami, supaya kiranya Tuhan ke depan di dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami boleh memiliki hidup yang kudus, hidup yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Hanya pertolongan yang dari Engkau Tuhan, yang memampukan kami, supaya kiranya kami boleh hidup kudus. Dan biarlah kiranya Tuhan dengan kehidupan kami yang kudus itu Tuhan, biarlah terang-Mu boleh memancar, dan terang-Mu boleh nyata di dalam seluruh kehidupan kami. Dan biarlah kiranya dalam kehidupan kami Tuhan, melalui terang itu Tuhan, banyak sekali orang-orang boleh melihat kami heran bahwa kehidupan kami ini berbeda dengan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan meresponi doa ini. Kita menyambung pujian kita, yaitu bait yang kedua dan bait yang ketiga. Bagaikan
sejahtera. Bait yang ketiga. Sungguh kesalah perintah Tuhan, agar berkatnya limpah diturunkan, hidup selama-lamanya. Itu mengundang selamat dan berkah, turun melimpah dan mengalir terus, bagaikan minyak yang kudus. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Yang kepada yang bertugas kami persilakan. Pada sore hari ini saya akan membacakan ayat firman 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 28 yang bunyinya, 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita, tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram. Lalu katanya kepadanya Yosafat, maukah engkau pergi untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Imla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Imla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tatanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat penggirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramon Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat,
Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tatanya, dan segelap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi ini. Sebab Tuhan menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaanah, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amun, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Amin. Demikianlah sejauh pembacaan dari firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan pujian kita selanjutnya, yaitu Jaminan Mulia. Kita menyanyikan ketiga baitnya. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Bait kedua, aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun kasihnya. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari surga. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Bait ketiga, aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Kulipat putih anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami serahkan kepada Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Pimpin pemberitaan firman Tuhan, pimpin seluruh ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami,
beri pencerahan, biarlah kuasa setan kiranya Tuhan singkirkan dari tempat ini, sehingga kami boleh konsentrasi mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman, memahami firman, mendapat pencerahan. Kami juga diberi kuasa oleh Tuhan untuk taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya akan berkhotbah tentang pendeta sejati khotbahnya tidak disukai, tapi pendeta palsu khotbahnya banyak yang senang. Saudara-saudara, di bagian liturgi tadi sudah dibacakan firman Tuhan yang saya khotbahkan hari ini, yaitu dari 1 Raja-Raja pasal 22 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Itu kisah tentang Raja Ahab, saudara, yang ingin merebut kembali Ramot Gilead, lalu mengajak Raja Yehuda, yaitu Yosafat. Ahab ini adalah raja yang durhaka, yang memberontak kepada Tuhan. Saudara masih ingat bagaimana Elia menantang nabi-nabi Baal? Nabi-nabi Baal itu dipelihara oleh Ahab karena istrinya adalah seorang penyembah berhala, namanya Isabel, saudara. Lalu Elia mengumpulkan nabi-nabi Baal itu dan nabi-nabi lainnya, lalu bertempur di Gunung Horeb, bukan Gunung Karmel. Dan di sana Tuhan menyatakan diri, Tuhan menyatakan penyertaannya kepada Elia. Korban Elia disambar dengan api, tetapi korban bakaran nabi-nabi Baal tidak diperdulikan, walaupun mereka menoreh-noreh badan mereka dan lain sebagainya. Nah, nabi-nabi palsu ini suka menyenangkan raja, suka menyenangkan telinga orang yang dengar. Ya, pokoknya mengkhotbahkan atau menubuatkan sesuatu yang menyenangkan, tidak menyakitkan hati. Maka hati-hati saudara, kalau saudara suka sekali khotbah yang menyenangkan hatimu, senang aku, senang. Jadi karena dia senang dianggap dapat berkat. Hati-hati sekali. Mungkin yang Anda dengarkan itu bukan firman Tuhan, tapi yang Anda dengarkan itu adalah racun yang mematikan. Ya, Anda tidak sadar, tapi iman Anda diracuni dan akhirnya mencekik iman saudara. Ada banyak khotbah-khotbah yang sebetulnya hanya menyenangkan telinga, yang lelucon-lelucon, memberikan motivasi-motivasi, ya. Kata-kata motivasi yang juga bisa diberikan oleh motivator-motivator yang bukan Kristen, saudara. Saya heran saja itu Mongol, ya. Orang seperti Mongol itu jadi pendeta, saudara. Dianggap pendeta atau penginjil, ya. Diundang ke gereja-gereja, tetapi ya dia namanya stand up comedian, saudara. Ya dia melucu-lucu di situ. Orang ketawa-tawa dan itu dianggap berkat, saudara. Saudara, hati-hati, ya. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat hati kita senang, sangat mungkin itu adalah racun. Tapi khotbah seperti saya yang keras sekali menegur, keras sekali membicarakan doktrin, menyatakan kesucian Allah, bahwa Dia adalah Allah yang suci, yang menghukum orang berdosa, itu tidak disukai. Ya, tidak didengarkan orang. Hati-hati saudara. Nah, Ahab ini adalah tipe raja yang suka yang enak-enak, yang menyenangkan hatinya. Maka dia memelihara nabi-nabi yang suka bernubuat, suka mengajar, yang menyukakan telinganya, saudara. Tetapi ada satu nabi tertentu yang namanya Mika, Nabi Mika, itu selalu menubuatkan, selalu mengkhotbahkan, selalu mengajarkan hal yang tidak disukai Ahab. Karena Ahab ini orang durhaka. Orang durhaka dengar firman Tuhan pasti tidak suka. Ya, orang suka berzinah, dengar firman Tuhan, menegur perzinahan, suka dengar enggak? Enggak suka, saudara. Orang suka korupsi. Lalu pendeta bilang, jangan mencuri, jangan mengambil yang bukan hakmu. Orang itu pasti enggak suka, karena dia suka mencuri, suka korupsi, suka mengambil yang bukan miliknya, saudara. Orang yang suka menyenangkan kedagingannya dengan segala macam kesenangan-kesenangan yang berdosa,
ketika mendengarkan firman Tuhan yang menyatakan kekudusan Tuhan, yang menyatakan kekudusan ilahi, pasti tidak suka, pasti tidak mau mendengar, saudara. Jadi kalau begitu saudara, khotbah-khotbah yang menyatakan tentang Tuhan, menyatakan tentang pengajaran Kristen yang sejati, menyatakan kesucian Allah, sifat-sifat Allah, itu pasti dibenci oleh pendosa-pendosa seperti Raja Ahab ini, raja yang durhaka. Nah, kalau Yosafat saudara itu berbeda. Yosafat adalah Raja Yehuda, saudara tahu ya, Israel di utara, Yehuda di selatan. Itu pecah pada zaman Rehabeam. Rehabeam ini anak Salomo. Akibat dosa Salomo yang bergundik begitu banyak ya. Punya 1000 istri, 300 istri, 700 selir atau gundik saudara. Maka Tuhan murka terhadap Israel. Lalu kemudian Israel pecah. Dan itu pun penyebab efisiennya karena kebodohan dan ketidakbijaksanaan daripada Rehabeam. Ada orang-orang tua yang menjadi penasihat daripada Salomo, memberikan nasihat. Kamu sama Yerobeam itu adalah seorang dari Israel, ya, seorang pemuka, ya. Kamu sama Yerobeam dan sama orang-orang Israel yang lain yang bukan suku Yehuda, kamu itu jangan tekan mereka, ya. Kalau mereka minta keringanan pajak, beri keringanan pajak. Tapi apa dikatakan Rehabeam? Ya, kelingkingku ini katanya lebih besar dari pinggang papaku. Ini sombong sekali ya. Dia siapa Rehabeam itu? Salomo itu orang besar, walaupun dosanya banyak, tapi tokoh besar sekali saudara Salomo itu. Tapi dia bilang kelingkingku ini lebih besar dari pinggang papaku. Itu penghinaan sebetulnya saudara, sombong sekali ya. Maka dia tidak menuruti nasihat orang-orang tua, lebih menuruti nasihat orang-orang muda yang selevel sama dia, seumur sama dia. Dengan nasihatnya yang menyesatkan, mengatakan jangan kasih ampun, jangan kasih longgar, tekan mereka supaya engkau berkuasa. Tapi kemudian Israel di utara, suku-suku yang bukan Yehuda dan Benyamin, 10 suku itu memberontak, dipimpin oleh Yerobeam, dan Yerobeam menjadi raja Israel yang pertama. Rehabeam hanya dapat 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin di selatan. Rehabeam menjadi rajanya, pelanjut Salomo saudara. Nah itu kisahnya ya. Jadi sejak saat itu Israel terpecah jadi 2. Yehuda di selatan, 2 suku, Israel di utara ya. Nah, kalau Yosafat ini saudara, dia takut akan Tuhan. Ya, dia takut akan Tuhan saudara. Dia tidak sembarangan diajak perang ya, bersama-sama untuk perang oleh Ahab. Mari kita sama-sama merebut kembali Ramot Gilead ya. Kudaku adalah kudamu, keretamu adalah keretaku ya. Mari kita sama-sama begitu saudara ya. Tetapi Yosafat berkata apa? Tunggu dulu, tanya dulu nabi-nabi Tuhan. Apakah ada nabi-nabi Tuhan di sini? Begitu. Nah ini ciri khas orang yang takut akan Tuhan. Kalau mau melakukan satu pekerjaan atau satu kegiatan atau satu rencana, satu usaha apapun, mesti tanya Tuhan dulu. Tuhan mau, baru boleh jalan. Tuhan tidak mau, jangan boleh jalan, saudara. Jangan asal tabrak saja, nanti asal tabrak. Begitu ada kesulitan, saudara tanggung sendiri. Berdoa sampai air mata darah pun kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menolong. Karena itu bukan rencana Tuhan, saudara. Ya, jadi harus berhati-hati sekali, saudara. Ya, jadi Yosafat yang takut akan Tuhan ini, tanya Tuhan dulu katanya saudara. Kalau saya membaca di ayat yang ke-7, dia berkata apa? Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi, oh sebentar ya, di ayatnya yang ke-4 dulu ya, ayat yang ke-5 sorry. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, yaitu Ahab ya, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan.
Jadi tanya firman Tuhan dulu melalui para nabi, saudara ya. Lalu Ahab menjawab begini. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi. Itu nabi-nabi palsu itu. Nabi-nabi yang suka menyenangkan telinga Ahab, saudara. Kalau konteks kita sekarang pendeta-pendeta palsu yang suka menyenangkan telinga orang kaya, nanti persembahan banyak, dia memperkaya diri, lalu dia menganggap sudah sangat dipenuhi Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, sudah menjadi istimewa sekali, tapi begitu ada kesulitan dia yang itu, kalau bahasanya orang NTT agak kasar ya, lubang pantatnya paling besar, lari lebih dahulu, saudara. Iya, saudara. Kalau ada kesulitan, itu yang paling cepat menyangkal Tuhan. Tapi tadi kelihatan hebat ya. Ya, hebat karena banyak uang, banyak persembahan. Dia banyak menarik persembahan dengan cara yang tidak beres. Ya, Ahab ini suka mengumpulkan nabi-nabi palsu atau pendeta-pendeta palsu seperti itu ya. Saya membaca ulang ya, ayat 6. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, ini para nabi ya, menjawab, majulah, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Mereka bilang, majulah, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Begitu gampang ya. Saudara-saudara, orang yang suka gampang ya, semua mau dibuat gampang ya, itu bisa jadi satu indikator kepalsuan. Jangan suka yang gampang-gampang, saudara. Dengan khotbah yang gampang aja, Pak. Biasanya yang gampang-gampang itu setan. Tuhan bilang, hei Adam dan Hawa, jangan, ya ini diberikan kepada Adam ya, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah yang kau mati. Ini perintah yang penting sekali. Tapi setan menggampangkan itu, merelatifkan itu. Oh, Tuhan bilang jangan makan semua ya. Mulai menggoncangkan iman Hawa, saudara. Ya, yang mau gampang itu, mau instan itu, setan. Saudara coba instan semua ya. Semua dibuat instan. Pacaran instan, cukup beberapa jam langsung menikah. Saya yakin 1 minggu cerai. Betul ya, pacaran instan aja. 1 jam pacaran, langsung datang ke orang tua, melamar, langsung menikah, telepon pendeta, menikah besoknya. 1 minggu berikutnya cerai. Saudara setiap hari makan mie instan. Ya, setiap hari. Makan mie instan. Setiap hari, pagi, siang, malam, mie instan, mie instan. Ya, silakan. 1 tahun kemudian, kalau tidak mendapatkan penyakit usus atau kanker atau apa, saya yakin itu, saudara. Di Cina ada seorang mahasiswa, tiap malam habis belajar, dia mesti sebungkus mie instan. Itu jadi rutinitasnya. Semacam jadi ritualnya setiap hari. Ya, ini anak saya ini suka ritual ini. Kalau makan duduk di depan TV, nonton TV. Suka ritual. Ya, enggak apa-apa sih ya. Ya, kalau bukan makan bersama-sama kan. Ya. Tapi saudara, ritualnya ini mahasiswa Cina ini super mie. Tiap malam sebungkus super mie. Ya, ini namanya super mie. Kalau di Cina enggak tahu apa namanya ya. Setiap malam habis belajar super mie. Setelah beberapa tahun kebiasaan itu dibuat oleh dia secara rutin, akhirnya didiagnosa kanker, sudah stadium lanjut itu, dan akhirnya dia mati karena kanker. Itu akibat yang instan-instan. Jadi yang instan-instan itu membunuh, saudara. Jangan suka yang instan. Pacaran harus sulit, diuji baik-baik dulu pacarnya baru menikah. Jangan suka gampang-gampang. Bisnis juga jangan suka gampang-gampang. Siapa tahu itu haram itu. Orang janjikan, ayo bisnis. Ini gampang, uang ini gampang semua. Wah, mungkin dia adalah penipu. Setelah engkau terlibat ke dalamnya, dia menipumu. Atau bisa jadi, dia tidak menipu, tapi mainannya uang haram. Maka begitu gampang, saudara. Di dalam Tuhan tidak ada yang gampang. Firman Tuhan tidak ada yang gampang. Firman Tuhan memproses kita. Firman Tuhan akan menajamkan kita. Dan untuk menajamkan kita perlu sakit. Ya, saudara kalau tahu sapu lidi kan itu ya. Sapu dari lidi kelapa itu. Itu kan prosesnya panjang ya. Lidi kelapa yang kering. Kemudian diiris-iris, dibuang daunnya. Diambil hanya lidinya saja, dipotong-potong, baru diikat. Itu perlu proses, saudara. Demikian kita orang Kristen, saudara. Perlu proses. Tidak ada yang instan, tidak ada yang gampang. Semua yang gampang itu, yang instan-instan, bisa jadi akan membunuhmu kelak. Dan setan suka yang instan-instan. Nah, perhatikan nabi-nabi palsu ini, saudara. Begitu gampang ya, gampang sekali, saudara. Coba perhatikan mereka bilang apa.
Saya membaca ulang ayat yang ke-6. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramoth Gilead atau aku membatalkannya? Jawab nabi-nabi palsu itu ya, majulah, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Begitu gampang ya, maju. Tidak ada sesuatu nasihat atau sesuatu ya yang sulit ya. Gampang saja maju. Padahal Ahab ini bukan orang beres. Ini adalah orang bejat moral luar biasa. Juga bejat rohani luar biasa. Dia ada penyembah berhala. Mengikuti teladan istrinya yang namanya Isabel. Saudara, ya maka menikah hati-hati saudara ya. Jangan dapat suami nanti jiwanya seperti Isabel karena dia tidak percaya Tuhan, atau dapat istri yang seperti Isabel karena tidak percaya Tuhan. Nah saudara, Yosafat berbeda ya. Yosafat bilang apa di ayat ke-7? Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Seorang yang kenal Tuhan, seorang yang mempunyai relasi dengan Tuhan, mempunyai kepekaan. Dia tidak yakin dengan nubuatan atau perkataan 400 orang nabi. Bayangkan 400 orang. Tapi seorang raja yang takut akan Tuhan tahu, ini kok aneh ya, kok begitu gampang ya maju ya. Dia tidak percaya saudara. Lalu dia bilang, tidak ada nabi yang lain. Ya, tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan? Berarti itu tadi bukan nabi Tuhan mereka. Bukan nabi YHWH. Bukan nabinya Yehova. Jadi dia peka sekali. Ini mereka ini palsu ini. Saudara kalau belajar firman Tuhan baik-baik, rutin dengar khotbah yang bertanggung jawab. Kita di sini khotbah sangat bertanggung jawab. Saudara betul-betul peka, mempunyai kepekaan. Karena diasah oleh firman Tuhan yang sejati. Dan saudara peka nanti mendengarkan khotbah-khotbah yang palsu. Pasti itu. Ada seseorang yang dulunya pernah di karismatik, lama sekali mendengarkan khotbah-khotbah sampah di sana, yang hanya bicara kemakmuran, kasih persembahan, semua intinya uang-uang, duit-duit, kekayaan-kekayaan, semua. Begitu dia pindah di gereja reform, dengar firman Tuhan, khotbah-khotbah reform terus-menerus. Beberapa tahun kemudian dia bilang, saya sekarang kalau dengar khotbah karismatik itu kok telinga saya sakit Pak ya. Kok ringan ya, kayak aduh, saya sama sekali dulu kok saya tertarik ya, kok sekarang sudah tidak tertarik katanya saudara. Seorang yang dekat sama Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang dididik dengan baik dalam firman Tuhan, akan peka mana pendeta palsu, mana pendeta asli. Dan Yosafat adalah tipe orang percaya yang demikian. Ini bukan nabi Tuhan mereka, 400 orang ya, biar 400 orang mayoritas, tapi bukan nabi Tuhan. Maka dia bilang apa? Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Ternyata Ahab ini tidak jujur. Dia hanya mengundang nabi-nabi palsu yang menyenangkan telinganya. Dia menyisakan satu nabi yang namanya Mika. Dan Nabi Mika ini selalu menubuatkan hal yang bertentangan dengan keinginan Ahab. Mungkin selalu, karena ini tidak dicatat di sini ya, mungkin selalu menegur dosa-dosanya, mungkin selalu menentang keinginannya yang jahat. Maka kalau pendeta menentang satu keinginan yang jahat, jangan tersinggung. Itu sedang menyelamatkan saudara-saudara. Pendeta yang tidak beres tidak akan menentang saudara. Saudara lakukan apapun, dia akan bebaskan saja. Saudara, apalagi selama saudara, kalau saudara orang kaya memberi persembahan, dia akan bebaskan saudara-saudara. Ini adalah ciri khas nabi palsu, pendeta palsu. Pendeta sejati tidak demikian. Pendeta sejati pasti menegur. Pendeta sejati pasti menyatakan kehendak Tuhan yang sesungguh-sungguhnya. Seperti Nabi Mika. Nah, kemudian saudara, setelah Yosafat menanyakan nabi Tuhan, nabi Yehova, ya, maka kemudian Ahab, ya, berkata ya, ayat 8 ya, jawab Raja Israel kepada Yosafat.
masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Ya, jadi saudara, kalau memperhatikan di sini saudara, Ahab menyisakan seorang nabi yang sejati, yang memang dia sengaja tidak panggil karena dia tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Dan dia jujur di sini dalam hal ini Ahab, dia berkata, sebab tidak pernah ia, yaitu Mika, menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Jadi Yosafat tidak setuju, tetap harus panggil. Kalau dia tidak datang dan memberikan pendapat, itu artinya Yosafat tidak mau ikut berperang. Nah, ini ciri khas orang yang takut akan Tuhan. Ya, ini adalah ciri khas orang yang takut akan Tuhan. Ya, dia tidak peduli dengan 400 orang nabi palsu, tidak peduli dengan keinginan Raja Israel Ahab yang hatinya menyeleweng daripada Tuhan, tetapi dia menginginkan kehendak Tuhan, menginginkan nabi sejati untuk memberitakan firman Tuhan kepadanya, walaupun itu sulit, saudara. Nah, singkat cerita, saudara, kemudian Mika dipanggil, ya. Dan ketika Mika dipanggil, saudara, ya, orang yang memanggil Mika itu berkata demikian, saudara. Di ayat 11, ya. Oh, sebentar, bukan ayat 11, ya. Di ayatnya yang ke-13 saya baca, ya. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Perhatikan, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Ya, hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Saya paling benci pendeta kalau khotbah itu ada pemerintah itu menjilat. Saudara, mereka menjilat pemerintah untuk keuntungan. Sampai-sampai pemerintah yang tidak beres dijilat, saudara. Oh, ini pemimpin yang sangat toleran, padahal dia naik ke kekuasaan itu dengan cara mengorbankan orang, dengan cara memenjarakan seorang benar. Seperti yang terjadi di Jakarta itu. Dianggap toleran, saudara. Lalu menjilat-jilat. Karena mereka sudah dapat duit, bantuan. Tapi ini adalah kecelakaan besar, saudara. Jadi ini nabi palsu ini sudah bersepakat untuk membicarakan hal yang baik-baik saja untuk raja. Ya, tetapi sebetulnya mereka bukan sedang menyelamatkan raja. Mereka sedang mencelakakan raja. Karena apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita tahu kemudian, saudara, setelah terus membaca, Ahab itu pada akhirnya mati terbunuh dalam peperangan ini, saudara. Ya, jadi ciri khas nabi palsu itu, pendeta palsu, hamba-hamba Tuhan palsu itu suka bersepakat, suka bersekongkol untuk menyenangkan orang supaya menguntungkan diri mereka, supaya mereka dapat bayaran yang mahal, supaya mereka dapat fasilitas, supaya mereka dapat pemeliharaan yang layak, supaya mereka dapat kekayaan dan lain sebagainya. Menyenangkan pejabat, menyenangkan jemaat, apalagi jemaat yang kaya, saudara. Kalau yang miskin tidak akan diperhatikan. Itu rahasia umum di gereja-gereja di mana saja, ya. Kalau pendeta itu jemaatnya banyak sekali, ya, itu biasanya dia akan prioritaskan mengunjungi orang yang punya duit. Karena nanti setelah dia kunjungi, dia nasihati dan firman Tuhan, ya, lalu kemudian dia ajak berdoa, pulang pasti dapat amplop. Nah, kalau di rumah orang-orang yang tidak mampu, paling ya disuguhi, ya mungkin hanya air putih begitu, ya. Lalu mereka memilih-milih. Nanti yang mengunjungi orang-orang miskin itu ya cukup majelis gereja aja, atau pendeta-pendeta yang junior-junior aja, atau penginjil-penginjil aja gitu, ya. Sedangkan yang senior ini suka sekali mengunjungi orang-orang kaya karena dia pingin dapat amplop, dia pingin dapat duit, saudara. Kecelakaan besar di dalam pelayanan. Semangat atau spirit yang semacam ini sama persis dengan nabi-nabi palsu ini. Yang 400 orang
banyaknya, bersekongkol untuk menyenangkan Ahab. Karena Ahab sudah terus memberikan mereka duit, menghidupi mereka, saudara. Ya, tetapi apa yang dikatakan oleh Mika, saudara ya? Ayat yang ke-14. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang kukatakan. Ini ciri khas pendeta sejati, hamba Tuhan sejati, nabi sejati, rasul yang sejati. Apa yang dikatakan Tuhan, itu yang difirman, itu yang dikatakan, itu yang dinubuatkan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan yang sudah dicatat di dalam Alkitab ini, dalam konteks kita sekarang, itu yang dikhotbahkan. Tidak ada yang lain, saudara. Mengkhotbahkan sesuatu yang lain selain daripada yang diajarkan Alkitab, itulah tindakan yang sangat terkutuk bagi seorang hamba Tuhan. Ya, tidak peduli dia sekolah teologi setinggi apapun, tidak peduli dia pintar khotbah, dia pintar mengolah kata, dia pintar sekali untuk berretorika, tetapi kalau dia tidak jujur dalam memberitakan firman Tuhan, dia sama sekali tidak berguna dan dia mendatangkan kutuk bagi dirinya sendiri, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang mempermain-mainkan mimbar gereja, yang mengkhotbahkan yang bukan firman Tuhan. Ya, jadi saudara, Mika mempunyai satu spirit yang sungguh luar biasa, setia kepada Tuhan. Ya, demi Tuhan, demi Yehova yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Yehova kepadaku, itulah yang akan kulakukan. Jadi saudara, tidak kompromi ya, hanya firman Tuhan saja. Lalu yang berikut, kalau saudara melihat daripada Mika ini, saudara, dia sangat jelas sekali ya keberaniannya. Dia tidak takut kepada Ahab. Itu sebabnya setiap kali ketemu Ahab, dia selalu menubuatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan itu tidak menyenangkan Ahab. Maka Ahab anti dengan dia. Ahab tidak suka dengan dia. Maka Ahab tidak melibatkan dia dalam hal apapun. Ya, berani melawan raja, saudara. Berani melawan penguasa. Kalau di gereja Presbyterian, pendeta yang berani melawan majelis yang memegang gereja. Gereja Presbyterian ya seperti kita, saudara, majelis yang kaya berpotensi mencengkeram gereja, saudara. Betul ya? Ya, berpotensi mencengkeram gereja. Di gereja-gereja tertentu, bukan di gereja kita, saudara, karena di gereja kita ya selalu yang jadi ketua majelis itu adalah pendeta ya. Jadi pendeta mempunyai posisi yang kuat. Tapi di gereja-gereja Presbyterian yang lain, di mana pendeta itu hanyalah dianggap sebagai orang yang dikontrak ya, mereka dipanggil, pendeta dipanggil. Nanti kalau mereka sudah tidak suka dengan pendeta itu, mungkin karena khotbahnya atau apanya, lalu mereka berapat dan boleh memecat pendeta itu. Begitu gampang. Nah, di sana yang bercokol itu adalah majelis cukong-cukong yang kaya-kaya, saudara. Nah, ini bahaya sekali. Nah, pendeta di sini dituntut untuk berdiri bagi firman Tuhan atau tidak. Pendeta yang mau cari aman, dia pasti akan selalu menyenangkan cukong-cukong dalam gereja. Dia akan selalu menyenangkan jemaat-jemaat. Karena kalau dia mengkhotbahkan firman Tuhan dan benar, dia takut jemaat pergi semua, lari semua, saudara. Tetapi Mika tidak demikian. Dia tidak takut kepada raja, juga tidak takut kepada nabi-nabi palsu. Ketika berhadapan dengan 400 nabi palsu itu, kita lihat nanti, saudara, Mika tegas menyampaikan kehendak Tuhan sampai dia ditampar oleh seorang nabi palsu. Di antara nabi palsu itu yang namanya Sedekia bin Kenaana. Ya, itu di ayatnya yang sebentar ya, saudara. Itu di ayatnya yang ke-24 ya.
Ya, saya membaca dari ayatnya yang ke-13 ya. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Tuhan kepadaku itulah yang akan kukatakan. Ya, di ayat yang ke-24 saudara ya. Karena Mika tegas menyampaikan firman Tuhan, tidak kompromi. Ayat 24 mengatakan, sesudah itu tampillah Sedekia. Ini salah satu nabi-nabi palsu itu ya. Sedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Ini berani sekali saudara ya. Saudara kalau memperhatikan nabi-nabi palsu ini mempunyai keberanian yang luar biasa. Mengklaim nama Tuhan, padahal Tuhan tidak beserta mereka. Dia kira roh Tuhan menyertai dia. Dia kira roh Tuhan itu bersama-sama dengan dia. Padahal tidak saudara. Tapi berani sekali mengklaim. Mana mungkin roh Tuhan yang ada padaku pindah ke kamu. Roh Yehova yang ada padaku pindah ke kamu. Ini klaim yang luar biasa beraninya. Tetapi itu adalah penghujatan terhadap Tuhan. Pendeta-pendeta yang dikuasai roh jahat lebih berani mengklaim seolah-olah mereka sangat dipimpin oleh Tuhan, sangat dekat sekali dengan Tuhan, lalu menipu orang dengan pengalaman-pengalaman mereka, bukan dengan Yehova yang asli, tetapi dengan si Dajjal, si setan, iblis yang menipu mereka saudara. Mereka berani saudara membuat klaim, tapi ketika diperhadapkan kepada nabi sejati, nabi sejati tidak akan pernah takut walaupun ditampar ya. Seperti Sedekia menampar Mika ya. Jadi saudara kalau memperhatikan yang kedua, ciri khas daripada nabi asli itu apa? Tidak takut kepada raja, tidak takut kepada nabi-nabi palsu. Maka saudara, kalau ada seorang pendeta, dia khotbah begitu benar, begitu bagus, tapi takut menegur ajaran sesat, takut menegur, takut meluruskan ajaran sesat, saya khawatir pendeta ini adalah pendeta walaupun khotbahnya benar, tapi adalah pendeta yang kompromi saudara. Dan kompromi yang sedemikian sama artinya dan mengizinkan setan untuk bertahta, untuk berkuasa. Dan ini menurut saya adalah satu dosa yang serius yang dilakukan oleh pendeta-pendeta. Tidak takut ya pada raja dan nabi palsu. Lalu juga saudara, kalau saudara membaca di ayat 19 dan 23, dikatakan di sana ya, saya membaca. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya, dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Ayat 21. Kemudian tampillah suatu roh. Ini bukan roh Tuhan, ini bukan malaikat ya, tapi suatu roh, roh jahat ini. Lalu berdiri di hadapan Tuhan, ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Ayat 22. Jawabnya, ini jawab roh jahat ya. Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Saudara jangan heran ya, kok setan bisa ya menghadap kepada Tuhan. Saudara membaca kisah Ayub, setan menghadap Tuhan di sana ya, meminta izin Tuhan untuk mencobai Ayub saudara. Memang setan masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Dia masih bisa bergerak, masih bisa meminta kepada Tuhan, masih bisa mencobai kita. Tapi nanti ketika konsumasi, ketika Tuhan Yesus Kristus, Tuhan satu-satunya, Raja satu-satunya, Allah sejati, datang kali yang kedua, setan akan ditutup selama-lamanya bersama-sama dengan malaikat-malaikat jahat yang jatuh bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan orang-orang durhaka yang menolak Kristus, akan ditutup selama-lamanya di dalam neraka, dan mereka hidup selama-lamanya di sana, menderita selama-lamanya di sana.
Jadi sekarang setan masih bisa, dia masih bisa meminta kepada Tuhan, saudara. Ini Alkitab yang berkata. Ya, Alkitab yang berkata demikian. Ya, jadi suatu roh ini tadi mengatakan kepada Tuhan, aku akan keluar dan menjadi roh dusta di mulut nabi-nabinya. Jadi nabi-nabi palsu ini termasuk Sedekia yang menampar Mika, itu kemasukan roh jahat, roh dusta, roh dajjal, roh antikristus. Ya, hati-hati saudara, ya. Hati-hati, ya. Karena setan masih bisa mencobai kita, masih bisa menggoda kita. Maka yang paling penting adalah apa? Kita harus lurus, setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan yang beres. Jangan miring kiri, miring kanan. Sama seperti perintah Tuhan kepada Yosua. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Jalan lurus, ikut taat kehendak Tuhan saja. Dan dalam konteks kita sekarang, Alkitab ini sudah utuh, sudah lengkap diwahyukan, difirmankan kepada kita, diinspirasikan untuk kita. Maka kita harus taat, lurus, memberitakan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tidak ada jalan lain, tidak ada kitab lain, tidak ada buku lain yang harus dan wajib kita khotbahkan selain daripada Alkitab saja. Maka saudara, ternyata yang masuk ke 400 nabi-nabi daripada Ahab ini, nabi-nabi palsu, adalah roh dusta, roh dajjal. Akhirnya mereka bernubuat seolah-olah mereka sedang menyampaikan kehendak Tuhan. Ya, saudara juga kan sering didengar di zaman kita kan sekarang. Tuhan berkata kepada saya tadi malam, yang lebih celaka saudara ya, pendeta tidak persiapan loh. Mau khotbah tidak persiapan. Topik apa, tema apa yang mau disampaikan, itu nggak membuka Alkitab, nggak berdoa, nggak bergumul, nggak mengeksegesis baik-baik, nggak membuat penafsiran yang sungguh-sungguh, tidak. Jadi ya datang ya yakin Roh Kudus akan langsung pimpin, langsung berikan hikmat, langsung buka Alkitab, langsung bisa khotbah. Lalu kemudian puji-pujian, kemudian dia maju. Begitu maju, ketika saya duduk tadi, dia bilang gitu ya. Sementara puji-pujian dinyanyikan, Roh Kudus berbisik kepada saya. Hari ini harus khotbah tentang persepuluhan. Karena Roh Kudus berkata, gereja ini sepi. Gereja ini auranya tidak bagus. Karena jemaat tidak bayar persepuluhan. Maka hari ini Roh Kudus berbicara kepada saya. Heran, yang tidak pakai Alkitab saudara. Langsung Roh Kudus bicara sama dia. Lalu ngomong ngalor gidul nanti kesaksian ini, kesaksian itu. Tidak tahu itu topiknya apa, temanya apa, pokoknya sesuka-suka dia. Kalau Roh Kudus, dia rasa Roh Kudus pimpin, Roh Kudus palsu ini ya. Pimpin dia setengah jam, dia khotbah setengah jam. Kalau dia rasa dipimpin 1 jam, dia khotbah 1 jam. Kalau Roh Kudus rasa pimpin dia, Roh Kudus palsu, rasa pimpin dia 1,5 jam, dia khotbah 1,5 jam. Ini adalah sesuatu omong kosong besar ya. Ini mirip nabi-nabi palsu ini, yang suka sekali menyenangkan Ahab untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tidak wajar, yang amoral saudara. Tetapi Mika sangat jelas visi dan kehendak Tuhan. Dia bahkan mengatakan ya, sangat jelas ya di ayat yang ke-19 saudara. Dikatakan di sana, kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan dengan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapa yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead. Perhatikan istilah tewas. Ini sangat menjengkelkan bagi Ahab. Dan ini betul-betul membuat Ahab itu bisa-bisa langsung akan membunuh Mika ya. Tetapi saya pikir dia tidak membunuh langsung Mika waktu itu, karena dia punya ambisi untuk merebut Ramot Gilead. Itu pertama. Jadi dia fokus untuk perang dulu. Kedua, dia sungkan sama Yosafat. Yosafat adalah orang yang takut akan Tuhan. Yosafat lah yang menghendaki Mika harus datang untuk memberikan nubuat kehendak Tuhan. Nah, saudara,
seorang hamba Tuhan sejati, pendeta sejati, visi jelas. Visi untuk memuliakan Tuhan. Visi untuk bagaimana memberitakan Injil. Bagaimana Kristus boleh bertahta di seluruh khotbah-khotbahnya, di seluruh pelayanannya, di gerejanya, dimanapun dia berada, saudara. Tetapi nabi-nabi palsu adalah nabi-nabi yang dihuni oleh roh Dajjal dan mempunyai visi-visi yang palsu, dan mereka mengkhotbahkan hal-hal yang palsu. Lalu kalau saudara memperhatikan selanjutnya, saudara, nabi sejati siap dianiaya demi kebenaran. Mereka tidak pernah kompromi. Saya sudah membaca tadi bagian di mana Sedekia itu, saudara, menampar pipi Mika. Ini kurang ajar sekali, saudara, ya. Seorang nabi palsu menampar pipi seorang nabi sejati. Sama dengan pendeta palsu menampar pipi seorang pendeta sejati. Tetapi bagi seorang hamba Tuhan sejati, ini adalah resiko yang harus dipikul. Resiko yang tidak mungkin dihindari. Kalau mau menghindari, itu artinya mengkompromikan firman Tuhan. Tetapi nabi sejati, hamba Tuhan sejati, pendeta sejati tidak mempunyai pilihan lain selain daripada taat, dan karena taat maka pikul salib, bisa dianiaya. Dan Mika di sini ditampar. Dan bukan hanya ditampar, saudara. Bukan hanya ditampar, ya. Di dalam ayat 26 dikatakan, ya. Mungkin saya baca dari ayat 24 ya, biar jelas ya, saudara, ya. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaanah, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja, dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Kurang ajar sekali. Ya, silakan kameranya di itu. Ya, jadi kurang ajar sekali, saudara, ya. Orang kalau ditangkap mau enggak? Enak enggak kalau ditangkap? Saudara mau ditangkap, ya? Ada enggak di sini yang mau ditangkap polisi? Saudara kalau sudah dengar isu mau ditangkap polisi, saudara udah tidak bisa tidur, ya. Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, ya. Itu pasti betul, ya. Mau ditangkap polisi, ya. Ini raja sendiri. Bayangkan kalau masih isu-isu kamu akan ditangkap polisi loh, begitu. Masih isu-isu kan masih ini, ya. Tapi bagaimana kalau presiden langsung yang bilang, tangkap orang ini? Takut tidak? Ini Raja Ahab, tangkap Mika. Ini menakutkan, saudara. Ini penganiayaan, saudara. Ini persekusi, saudara. Ini raja palsu, penyembah berhala, yang suka menyogok nabi-nabi palsu, yang suka bernubuat palsu, sekarang bertindak kejam kepada nabi Tuhan yang sejati. Dia tidak akan lolos dari penghukuman Tuhan. Dan saat itu, dia mati dalam peperangan dengan cara bahkan yang seperti tidak wajar. Ya, kenapa saya bilang tidak wajar? Karena dia mau keluar dari peperangan sebetulnya, maka dia menanggalkan jubah kebesarannya. Tapi salah seorang dari pasukan musuh menembak sembarangan saja. Tapi kemudian kena kepada Ahab dan mati terbunuh di sana. Ya, jadi saudara, nabi Tuhan dianiaya. Lalu kurang ajarnya lagi, saudara, ya. Sudah tangkap, masukkan ke penjara, kasih apa? Air dan roti serba sedikit. Kalau orang seperti saya ini menderita sekali, saudara, ya. Saya walaupun kurus makannya banyak loh, saudara. Ya, saya boleh bertanding dan saudara kalau makan, ya. Ya, boleh bertanding kita kalau makan, ya. Saya makannya banyak loh. Saya tidak tahu, ya, makan banyak tapi kurus, ya. Mungkin semua itu kalorinya juga lemak-lemaknya naik ke otak, ya, karena otak ini banyak aktif. Lalu kemudian
Tidak menyisakan apapun bagi tubuh saya, bagi daging saya, saudara. Dan ini diberi makan serba sedikit. Air serba sedikit. Ini kurang ajar sekali, ini penyiksaan, saudara. Tapi bagi seorang nabi sejati, mereka akan berkata, tidak apa, tidak masalah. Saya masuk penjara, silakan. Yang penting saya setia kepada Tuhan. Engkau tangkap saya siap. Yang penting saya setia kepada Tuhan. Engkau kasih saya makan roti, minum air serba sedikit, saya siap. Dan saya tidak akan menyangkal Tuhan. Dan saya tidak akan mengubah firman Tuhan yang sudah Tuhan taruh di mulut saya. Ini ciri pendeta sejati. Ini ciri nabi sejati, saudara. Ya, siap dianiaya. Dan saudara, Mika di sini saudara juga mempunyai satu keyakinan akan firman Allah. Jadi dia tidak hanya mempunyai visi yang jelas akan firman Allah, akan kehendak Tuhan, ya, akan apa yang dilakukan. Dia tidak hanya mengenal Allah dengan benar, mengenal firman dengan benar, tapi juga yakin sepenuhnya akan firman Tuhan. Ini orang sudah diperintahkan untuk ditangkap loh, untuk dimasukkan ke penjara, untuk dikasih makan roti dan minum air serba sedikit. Tapi apa saudara? Saya membaca lanjutannya ya. Ya. Mungkin saya membaca saja di ayat 27 ya. Ini perkataan dari Ahab ya. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dan selamat. Ayat 28. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu sambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Ada dua hal di sana saudara. Pertama, ini raja suruh tangkap dia, suruh masukkan ke penjara, suruh kasih roti, minum air serba sedikit. Tapi apa jawab Mika? Ya, kan raja bilang kasih taruh di penjara, kasih air dan roti serba sedikit, tunggu sampai aku pulang dan selamat katanya ya. Tetapi apa jawab Mika saudara? Tidak ada takut sedikit pun. Dia yakin sekali dengan firman yang diberitakannya bahwa Ahab akan mati terbunuh. Ya. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Ini keyakinan seorang hamba Tuhan saudara. Seorang hamba Tuhan harus yakin dan firman Tuhan yang diberitakan. Firman Tuhan tidak pulang dengan sia-sia saudara. Firman Tuhan itu mempunyai dua mata, saudara ya. Ya, Alkitab juga mengatakan firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Itu dalam Ibrani, saudara. Mata yang pertama sukses ketika menegur orang dan mempertobatkan orang. Mata yang kedua sukses ketika memberitakan penghukuman. Maka ketika seorang pendeta memberitakan Injil, tidak pernah tidak sukses, saudara. Jangan Anda kira ya, ketika seorang pendeta mengadakan KKR penginjilan, lalu dia calling, tidak ada satupun yang angkat tangan. Padahal dia sudah khotbah bersemangat. Tidak ada satupun yang angkat tangan mau terima Tuhan Yesus. Jangan anggap gagal saudara, firman Tuhan tidak gagal. Semua pemberitaan Injil dari pendeta itu tadi adalah berita penghukuman bagi mereka yang duduk, yang tidak mau bertobat. Dan itu akan mengirim mereka kemana nanti? Ke neraka saudara. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Ya, maka seorang pendeta tetap harus khotbah. Yang dengar sedikit tetap puji Tuhan. Tidak ada yang mendengar pun tetap harus khotbah. Sama seperti Mika ini. Ahab tidak bertobat. Sama dengan Nabi Yeremia, selama berkhotbah Israel akan ditawan oleh Tuhan. Israel akan dibuang oleh Tuhan. Tapi enggak ada satupun yang bertobat. Malah dia dimasukkan ke dalam sumur saudara. Disiksa. Tapi apa? Yeremia tidak pernah berhenti bicara. Firman Tuhan selalu unggul, selalu sukses. Firman Kristus selalu yang utama, yang supreme di atas segala sesuatu. Tidak ada yang lain, saudara. Maka kita harus bangga, harus bersemangat karena firman Tuhan. Tidak boleh pendeta itu ciut nyalinya. Kalau ciut nyalinya tidak boleh sama-sama saya, saudara. Ya, maka kalau nyanyi pelan-pelan sekali suaranya, aduh. Ya. Seorang ibu kalau marahi anaknya itu keras sekali suaranya.
hei, nak, gitu ya. Ya, betul kan? Ketawa ya anak itu ya. Kamu jangan boleh begini loh, jangan gini loh. Tapi nyanyi puji Tuhan. Aku masyurkan, aku puji. Aduh, kok jadi orang Kristen kok lemas, loyo. Tidak boleh begitu. Orang Kristen itu matanya harus menyala. Kecuali Anda menyimpan dosa. Kalau ada dosa memang mata Anda bisa menyala. Bereskan dosa. Jangan takut kepada setan. Singkirkan kejahatan. Biarlah mata kita menyala untuk firman Kristus. Firman Yesus, Tuhan dan Raja kita selama-lamanya. Allah sejati, bukan Allah minor. Dia adalah Allah sejati ya. Allah sesungguh-sungguhnya. Dia adalah YHWH. Yesus adalah YHWH. Ya. Nah, Mika yakin akan firman Allah. Bahkan dia ini nadanya seperti mengejek raja. Ya, jika benar-benar engkau pulang dan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dan perantaraanku. Artinya, kamu pasti mati. Dan memang Ahab pasti mati. Sudah mati Ahab itu. Sudah dimakan cacing-cacing tubuhnya. Dan dia tidak bersama Tuhan. Karena dia adalah raja yang memberontak kepada Tuhan. Raja yang durhaka kepada Tuhan. Lalu yang berikut saudara. Mika menyambung. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Maknanya apa ini saudara? Ini keseriusan pesan itu. Ya, bahwa pesan saya ini adalah firman Tuhan. Ahab ini melawan. Dia akan mati binasa dalam peperangan. Kamu bangsa-bangsa mau lawan Tuhan, kamu juga binasa. Dengarlah hai bangsa-bangsa. Berita firman Tuhan selalu serius saudara. Tidak ada yang setengah-setengah serius. Tidak ada yang lucu-lucu. Tidak ada yang hanya main-main. Tidak ada yang hanya sekedar cerita enak-enak atau motivasi-motivasi atau sesuatu yang menyenangkan telinga yang sudah gatal. Berita firman Tuhan adalah berita yang serius yang kita harus dengar. Engkau dengar, engkau beriman, engkau selamat. Engkau dengar, engkau tidak percaya, engkau menolak, engkau binasa. Allah Bapa menyelamatkan kita melalui Sang Anak, Sang Logos. Dia mengutus ke dalam dunia. Engkau percaya kepada Dia, percaya kepada firman-Nya, engkau selamat. Engkau tidak percaya, engkau binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya hidup kekal bersama Kristus. Tidak percaya binasa selama-lamanya bersama setan dan pengikut-pengikutnya. Tidak ada berita yang tidak serius dari mimbar. Berita dari mimbar selalu serius, selalu urgent, selalu penting untuk dikhotbahkan. Celakalah hamba-hamba Tuhan yang tidak mengkhotbahkan firman. Dan saudara-saudara yang berbagian menyumbang waktu, tenaga, pikiran, uang saudara untuk mendukung nabi-nabi palsu yang menolak Kristus, yang menolak firman Allah, yang tidak mengkhotbahkan firman, tapi mengkompromikan firman dan mengkhotbahkan Injil lain, mengkhotbahkan Yesus lain. Anda tidak berbagian dalam kehidupan yang sejati. Semua usaha Anda, tenaga Anda, pikiran Anda, uang Anda sia-sia adanya. Mari kita pulang dan menerima firman Tuhan ini. Biarlah itu mendorong kita untuk hidup bagi Tuhan, setia kepada firman Tuhan, benci dosa, berhenti mendengarkan pengajaran sesat, dan terus membaca firman Tuhan. Terus belajar firman Tuhan, dan terus bertanggung jawab mendengarkan khotbah-khotbah yang beres, dan hiduplah di dalam firman Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang indah. Kami tahu siapa nabi sejati, siapa nabi palsu. Kami tahu siapa pendeta sejati, siapa pendeta palsu. Biarlah kami berada di dalam satu kesejatian, bukan dalam satu kepalsuan. Biarlah kami mengikuti jejak Mika, Nabi Mika,
yang setia kepada Tuhan, setia kepada Yesus Kristus, Sang YHWH, setia memberitakan firman, setia melakukan firman dalam kehidupan kami setiap hari, dan berani menolak, berani melawan nabi-nabi palsu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Silakan Guru Injil Firman untuk memimpin persembahan. Kita akan menyanyikan pujian Mazmur yang ke-25. Ya, Mazmur 25 sambil memberikan persembahan. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan Mazmur 25. Kita menyanyikan bait yang pertama sampai bait yang keempat. Sambil kantung persembahan boleh dijalankan. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku, kepadamu ku percaya, jangan jaya seteru. Takkan malu dan sesat, yang menantimu selalu. Pengkhianat yang bejat, dia yang mendapat malu. Bait yang kedua. Oh, tunjukkanlah kiranya jalan kebenaran-Mu, yakni jalan cahaya yang serta-Mu ku tempuh. Kaulah pohon selamatku, Kau Allahku yang ku cari. Ku nantikan tajam-Mu, rahmat-Mu sepanjang hari. Bait yang kedua, ketiga. Ingatlah rahmat-Mu Tuhan, dan kasih-Mu yang bakal. Dosa waktu aku muda, jangan ingat selamanya, tapi ingat padaku sesuai janji-janji-Mu. Hanya kebajikan-Mu yang membuat aku hidup. Bait yang keempat. Tuhan menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Kaum rendah dituntun Allah pada jalan yang
kebenaran, dalam perjanjiannya dipegang dan diamalkan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami di mana kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati persembahan ini, dan biarlah kiranya boleh digunakan untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Dan biarlah melalui ini semuanya nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada setiap kami. Kiranya Tuhan Kau sendiri Tuhan yang akan senantiasa, Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa menolong kami, supaya kiranya kami bukan hanya sebagai pendengar saja Tuhan, tetapi biarlah kiranya Tuhan kami jadi boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu itu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kau memberkati juga hamba-Mu Pak Yanto yang sudah menyampaikannya. Engkau memberkati baik dalam pelayanannya maupun dalam keluarganya. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa memimpin, dan Tuhan juga yang akan senantiasa memberkatinya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang akan senantiasa memimpin dan memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin kami, setiap orang yang sudah Tuhan pilih, orang yang sudah Tuhan tentukan untuk boleh memimpin kami. Kiranya mereka senantiasa diberikan kekuatan, diberikan hikmat di dalam mereka melaksanakan setiap tugas-tugasnya. Dan biar kiranya Tuhan dengan setiap apa yang mereka kerjakan, bela semuanya itu untuk kesejahteraan, untuk kebaikan bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh semakin hari semakin baik. Kami juga menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk bangsa ini dalam masa-masa pemilu yang kedepannya Tuhan, akan dalam pergantian baik itu presiden, wakilnya, bahkan juga anggota MPR, DPR, bahkan tahun-tahun pemilu ke depan. Kiranya Kau memberikan keamanan bagi bangsa negara kami ini, sehingga tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang ingin memecah belahkan bangsa negara kami. Karena Engkau juga yang ke depan juga yang akan menentukan pemimpin kami ke depan, pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga bangsa ini boleh dipimpin dengan orang yang sesuai takut akan Tuhan, dan boleh memimpin bangsa ini untuk semakin hari semakin baik Tuhan. Dan Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pelayanan gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, di mana pada saat hari ini seluruh gereja-Mu beribadah kepada Engkau. Kiranya Tuhan firman yang sejati, doktrin yang benar boleh senantiasa diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan yang takut akan Engkau, sehingga melalui pengajaran itu Tuhan, setiap orang-orang Kristen, setiap jemaat yang ada di seluruh dunia, mereka boleh dikuatkan, boleh diajar, boleh dididik, boleh dibentuk dengan firman-Mu, sehingga nanti orang-orang Kristen boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan itu kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pelayanan penginjilan di seluruh dunia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati untuk hamba-hamba Tuhan, setiap misioner-misioner yang pada saat hari ini mereka sedang memberitakan Injil, baik itu di tempat yang sulit, di tempat yang enak, dan atau tempat yang susah Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka, hikmat, kebijaksanaan, dan serta keberanian, supaya kiranya dalam keadaan apapun mereka tetap setia di dalam mereka memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk gereja GGRI ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memimpin, Engkau memberkati baik itu GGRI, baik itu yang ada di Sumba, di Papua maupun di Kalimantan, bahkan juga yang di Jawa Tuhan. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati gereja ini, supaya kiranya Kau memakai hamba Tuhan di sana untuk boleh tetap setia memberitakan Injil yang sejati, untuk boleh tetap setia, untuk boleh memberitakan kebenaran yang sejati, untuk tidak kompromi terhadap dosa apapun, untuk tidak kompromi terhadap pengajaran-pengajaran yang sudah menyeleweng Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja GGRI akan senantiasa Tuhan pimpin, setiap hamba Tuhan akan Tuhan sertai, hamba Tuhan yang takut akan Tuhan akan Tuhan senantiasa memberikan tuntunan, bahkan Tuhan akan senantiasa memberikan hikmat serta kebijaksanaan di dalam mereka melayani Engkau Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Kiranya Kau memberkati, supaya kiranya seluruh jemaat di GGRI boleh semakin hari semakin bertumbuh, baik itu dalam pengertian akan Engkau, juga
kehidupan mereka juga akan bertumbuh dalam pengalaman rohani secara pribadi, sehingga gereja ini boleh, jemaat-jemaatmu di gereja ini boleh menjadi jemaat-jemaat yang dipakai Tuhan, jemaat-jemaat yang boleh menjadi terang bagi dunia ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh gereja di tempat ini Tuhan, untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Engkau memberkati supaya hati yang cinta akan Engkau senantiasa ada dalam gerejamu yang ada di Malang ini Tuhan, sehingga setiap pelayan-pelayan yang ada boleh senantiasa Tuhan memberkati. Engkau juga memberkati untuk pos-pos yang ada, yaitu baik yang ada di Dampit maupun juga yang ada di Solo. Engkau akan senantiasa menolong dan memimpin supaya kiranya Tuhan, gereja ini boleh tetap senantiasa mewartakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan, segala seruan doa syafaat kami hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, kita menyanyikan doksologi. Mazmur 134. Tuhan Allahmu pujilah, hai kamu para hamba-Nya, yang sampai larut malam terus berbakti dalam bait kudus. Bait kedua. Tanganmu kamu angkatlah, terarah ke hadirat-Nya. Pujilah Tuhan Allahmu dengan harapan yang teguh. Bait ketiga. Kiranya Halik semesta menaruh dari tahtanya ke atas segenap jemaat, anugerah, kasih dan berkat. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai.